Shalom adik-adik semuanya, selamat datang lagi di Joy Kids. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama beribadah, mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Oh ya, Kakak Tasya juga mau pesen nih sama adik-adik semua, jangan lupa untuk serius ibadahnya. Kita mau sama-sama menghormati Tuhan Yesus. Jadi mari sama-sama siapkan hati kita, siapkan pakaian kita seperti waktu kita ke gereja. Oh iya, ibadahnya nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil tiduran. Jadi harus duduk manis, duduk yang siap ya adik-adik semuanya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Ikutin Kakak Tasya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak Tasya mau ajakin adik-adik semua untuk sama-sama nyanyi, karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semua. Baik buat Kakak Tasya, baik buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus selalu baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya.
ada di rumah kita loh. Kata Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, kita harus sukacita. Coba kasih senyumnya, mana senyumnya? Kasih lihat mami papinya. Wah, manis banget. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumah, di dalam, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah sekarang kita mau pakai bahasa Indonesia, bahasa India. Ada yang tahu? Yuk kita sama-sama belajar ya adik-adik. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Sekali lagi. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Pakai bahasa Indonesia ya sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini, kita mau naikkan syukur kita mau panggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yuk kita sama-sama serius ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Kiranya roh takut akan Tuhan turun mengalir buat adik-adik semuanya Tuhan Yesus. Kalau sebentar mereka akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati adik-adik di rumah, memberkati mama papanya juga Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang mendampingi adik-adik, Tuhan masuk ke dalam hati adik-adik, supaya adik-adik bisa mendengarkan, duduk diam, menikmati firman Tuhan dan boleh menjadi pelakunya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati, menjamah setiap adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami serahkan adik-adik di rumah. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Papa mama juga sehat-sehat ya? Kakak-kakak semuanya sehat-sehat ya? Kalian bersyukur sekali, terima kasih banget sama Tuhan Yesus. Kalau kita bisa ketemu lagi, kita masih bisa ibadah bareng, kita masih bisa dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, yang sudah siap coba bilang oke. Ya, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau duduk tenang Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kalian mau tanya dulu nih sebelum kalian mulai. Siapa di sini yang pernah marah? Angkat tangan. Oke. Siapa di sini yang pernah marah-marah? Angkat tangannya. Oke, nah adik-adik, kalian juga pernah marah kok. Papa mama juga pernah marah. Kakak-kakak juga semuanya pernah marah. Ya, tapi hari ini Tuhan Yesus mau ingatkan kita bahwa daripada kita marah-marah, kita sebenarnya bisa menguasai diri. Nah, hari ini nih, hari yang Tuhan jadikan, hari Minggu, kita mau belajar tentang apa? Penguasaan diri. Ya, kakak, penguasaan diri itu apa kak? Penguasaan diri itu gini, waktu adik-adik mau marah, atau adik-adik mau melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar, seperti misalnya nih ya, marah-marah, atau misalnya berbohong, atau misalnya mau ngomong yang tidak baik, ngomong yang tidak benar. Nah, adik-adik bisa menolak untuk melakukan hal itu. Jadi, penguasaan diri itu adalah menolak untuk melakukan hal yang tidak benar. Gitu. Kita ulang lagi ya. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah menolak untuk melakukan hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar tuh contohnya seperti apa, Kak? Ya seperti tadi, seperti marah, terus seperti apa lagi ya, seperti berbohong, atau misalnya nih, kadang-kadang kita juga mikirin hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya kita lihat ada orang yang tidak sebaik kita, kemudian terus kita bisa pikirin tuh, ih orang itu kok jelek ya, orang itu hitam ya. Nah itu tidak baik adik-adik. Kita harus punya penguasaan diri. Kita harus bisa berkata tidak atau menolak untuk memikirkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Kita juga tidak akan mau untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Kita juga bisa menguasai diri, menolak untuk berbohong, menolak untuk marah-marah, dan lebih memilih untuk bersabar. Ya. Nah, kalian adik-adik tahu penguasaan diri itu ada lagunya, diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, siapa yang masih ingat? Kalian nyanyiin deh, kita bareng-bareng ya yang udah bisa ya. Oke, 1, 2, 3.
tiga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, sekali lagi bisa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, hebat. Pasti semuanya udah bisa lagunya ya. Itu gampang banget. Nah, adik-adik sebelum kalian lanjutkan, kalian mau cerita dulu nih. Ada seekor zebra. Adik-adik tahu zebra? Ya, kuda. Kuda yang belang-belang tuh, yang ada garis-garisnya hitam dan putih. Ya, zebra ini punya teman-teman adik-adik. Nah, suatu hari mereka ini lagi ada di sebuah hutan, di satu hutan. Zebra ini sebenarnya punya teman-teman banyak banget. Dia punya teman-teman, ada beruang, ada teman-teman lagi, ada bebek, ada apa lagi teman-temannya yang binatang di hutan? Ada apa lagi ya? Ada singa, terus ada apa lagi? Banyak temennya adik-adik. Ada kelinci juga temennya dia loh. Nah, karena temennya banyak, zebra ini tuh kadang-kadang dia suka nggak sabar. Kadang-kadang ya zebra ini suka marah adik-adik. Contohnya gini nih. Misalnya, dia mau lewat nih, dia mau minum ke sungai. Tapi ternyata di sungai itu sudah ada teman-teman yang lain minum duluan. Ada si kerbau atau ada binatang lainnya. Kemudian dia marah. Kalian ngapain ada di sini? Aku mau minum. Semuanya minggir. Aku tidak suka kalau kalian ada di sini. Wah, itu berarti dia marah-marah ya. Dia nggak suka ya teman-temannya ikut minum di sungai juga. Baik nggak adik-adik? Nggak baik, iya. Tapi si zebra ini nih, dia suka banget marah-marah. Ketemu temennya yang satu lagi, misalnya temennya terlambat datang, atau misalnya temennya itu tidak bisa datang untuk main, dia bisa marah-marah. Jadi, zebra ini tuh senang banget marah-marah. Setiap hari dia suka marah. Pagi-pagi, dia marah. Siang-siang, dia marah. Malam-malam, mau bobo, dia marah juga. Wah, berarti zebra ini tidak punya penguasaan diri ya. Kemudian suatu hari waktu zebra ini mau main sama teman-temannya, adik-adik tahu nggak? Teman-temannya hilang. Hah, hilang kemana kak? Ternyata teman-temannya meninggalkan zebra. Teman-temannya pergi adik-adik. Mereka meninggalkan zebra sendirian dan mereka bilang, tidak, kami tidak mau main sama zebra lagi. Zebranya bingung. Loh, kenapa mereka tidak mau main sama aku? Kenapa mereka semuanya pergi meninggalkan aku? Zebra lari lagi. Zebra cari lagi tempat lain. Sama. Di mana-mana tidak ada yang mau berteman sama zebra. Nah, kemudian zebra bingung dan dia sedih. Kenapa ya teman-temanku tidak mau bermain sama aku? Oh, kemudian ada seekor binatang lagi yang bilang. Si rabbit nih, si kelinci ini bilang gini. Zebra, kamu tahu tidak, kenapa teman-teman meninggalkan kamu? Memang ada apa kelinci? Kenapa mereka meninggalkan aku? Kenapa mereka tidak mau main sama aku? Karena kamu suka marah-marah. Oh, memangnya kapan aku marah-marah? Berapa hari yang lalu, waktu teman-teman yang lain sedang minum, kamu marah-marah. Kemudian, waktu teman yang lain terlambat datang untuk main, kamu juga marah-marah. Zebra, tidak ada yang mau mendengar marah-marah kamu. Wah, zebranya sedih. Dia bingung. Dia takut. Waduh, ternyata marah-marah itu tidak baik. Akhirnya sekarang aku nggak punya teman lagi. Sekarang teman-temanku sudah hilang. Teman-temanku sudah pergi meninggalkan aku, kata si zebra. Kalau begitu aku harus bagaimana ya? Menurut adik-adik, zebra harus bagaimana? Ya betul, zebra harus meminta maaf sama teman-temannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Akhirnya zebra datang sama teman-temannya dan bilang, teman-teman aku minta maaf ya, karena aku sudah sering marah-marah. Aku janji, aku tidak akan seperti itu lagi. Ayo, yuk sekarang kita baikan ya, kita main lagi ya. Nah, akhirnya mereka bisa bermain kembali. Adik-adik, dari cerita zebra tadi, itu sama dengan firman Tuhan yang berkata bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5a. Nah, artinya apa? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal itu nggak cuma tentang marah-marah, nggak cuma tentang berbohong, tapi semuanya. Karena tadi penguasaan diri bilang, menolak untuk melakukan hal yang tidak benar. Adik-adik percaya deh, kalau misalkan adik-adik suka marah-marah, salah satunya adalah adik-adik nggak punya teman lagi. Siapa yang mau berteman sama orang suka marah? Nggak ada kan? Sama. Tuhan pun mau supaya kita punya kelemah lembutan. Tuhan mau supaya kita bisa menguasai diri, supaya kita bisa menjadi pembawa damai. Kak, bagaimana caranya ya kak? Yang pertama, Yang pertama adalah kita harus berdoa. Kita harus meminta sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku supaya aku bisa menguasai diriku dari hal-hal yang tidak benar, supaya aku bisa melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, itu yang pertama. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kita roh penguasaan diri. Jadi kita bisa menguasai diri untuk tidak melakukan hal yang salah, yang tidak benar. Yang kedua, kita harus bersabar. Kalau misalkan mau marah nih, ayo ingat Tuhan bilang penguasaan diri. Kalau misalkan nih adik-adik ada teman yang bikin kita marah, kita juga harus mengampuni orang-orang yang membuat kita marah. Siapa yang suka dibikin marah? Misalnya adik-adik marah sama mama, adik-adik harus bisa mengampuni mama. Adik-adik marah sama temannya, kita harus bisa mengampuni temannya, ya. Jadi, ingatlah, Tuhan mau kita punya roh penguasaan diri. Penguasaan diri artinya menolak untuk melakukan hal yang tidak benar. Jadi, kalau begitu, kita sepakat ya, kita mau minta sama Tuhan Yesus bahwa kita harus bisa menguasai diri karena Tuhan Yesus mau kita menjadi pembawa damai. Kita harus bisa memberikan damai sukacita bagi orang lain juga. Dengan cara apa? Kita bisa menguasai diri dari melakukan hal-hal yang tidak benar. Oke, jangan lupa hari ini kita juga punya ayat hafalan. Adik-adik diingat ya, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5a. Oke, sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sekali lagi bisa? Coba ya. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Oke, firman Tuhannya sampai di sini. Tapi ingatlah, firman Tuhan juga harus dilakukan. Jadi, hari ini kita mau berdoa sama-sama, minta sama Tuhan untuk bisa memberikan kita roh penguasaan diri, dan supaya kita bisa bersabar, juga bisa mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Ya, tapi sebelum itu kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi lagi ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yeay. Hebat semuanya. Terima kasih ya adik-adik untuk hari ini. Kalau kalian boleh ketemu adik-adik, ketemu papa mama semuanya, terima kasih. Kita mau berdoa, kita mau minta supaya Tuhan Yesus memberikan kita roh penguasaan diri. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami bisa menguasai diri. Tuhan Yesus tolong berikan kepada kami roh penguasaan diri supaya kami bisa menguasai diri dari melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Tuhan juga tolong supaya
kami bisa bersabar, juga kami bisa mengampuni orang lain yang mungkin membuat kami kesal atau marah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.